Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Lestari dari SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan. Tujuan dari pembuatan jurnal monolog ini adalah dalam rangka menyusun konsep rancangan kegiatan yang bertujuan untuk membumikan materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah pembahasan. Pada pembahasan ini nanti ada 4 pertanyaan pemantik yang akan dijawab. Yang pertama adalah bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Pada pertanyaan ini saya menjawab yang pertama adalah menyusun program rencana kegiatan, yang kedua melaksanakan rencana kegiatan tersebut, yang ketiga membuat laporan kegiatan, yang keempat adalah refleksi. Adapun program atau rencana kegiatan yang saya rancang adalah yang pertama, sosialisasi materi, yang kedua adalah praktik mandiri. Diharapkan dari praktik mandiri tersebut dapat menjadi contoh atau teladan bagi warga sekolah dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan komunitas praktisi. Yang keempat, membuka komunikasi dengan teknik coaching bagi warga sekolah yang sedang menghadapi kasus dilema etika. Dan yang kelima adalah refleksi atau umpan balik dari warga sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Adapun langkah-langkah awal yang akan saya lakukan adalah yang pertama, memulai dari diri sendiri. Ketika menghadapi kasus yang mengandung dilema etika, maka langkah pertama yang dilakukan adalah 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menganalisis nilai-nilai yang bertentangan. 3. Mengidentifikasi fakta dan siapa saja yang terlibat. 4. Menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan. 5. Menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan. 6. Menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan dengan menyusun studi analisis kasus tersebut dapat diukur dari 1. Keputusan yang diambil berdampak pada murid. 2. Keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 3. Keputusan tersebut harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Panduan pertanyaan yang ketiga adalah mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah secepatnya, yaitu pada minggu ini dengan penyusunan jadwal atau agenda kegiatan yang dilampiri dengan tanggal pelaksanaan kegiatan yang ditulis pada agenda kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan akan dibuat jurnal portofolio atau dokumentasi untuk mengetahui proses penerapan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat dipakai sebagai bahan refleksi. Pertanyaan yang terakhir yaitu siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil tepat dan efektif. Seseorang yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang pertama adalah rekan calon guru penggerak dalam satu instansi atau pengajar praktik. Karena pada konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, rekan JGP sudah memiliki konsep yang sama dalam satu pemikiran.
sehingga dapat dijadikan sebagai teman diskusi untuk mengetahui umpan balik apakah langkah-langkah yang saya lakukan sudah sesuai dengan langkah pengambilan keputusan. Yang kedua adalah kepala sekolah sebagai motivator dan fasilitator. Yang ketiga, rekan-rekan guru yang nanti akan menjadi kolaborator bagi saya untuk melatih atau berlatih dalam menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Yang keempat, orang tua, wali, atau komite sekolah. Dan yang kelima adalah stakeholder, dalam hal ini adalah instansi atau dunia industri dan dunia usaha yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah. Dari 4 pertanyaan tersebut, maka dapat disimpulkan pada bagian penutup, yaitu proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Calon guru penggerak diberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Seorang guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.